Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, sebelum kita mulai belajar, marilah kita bersama-sama berdoa. Seluruhnya, duduk siap. Gerak. Siap. Mari kita bersama-sama membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma. Kita lanjutkan dengan membaca ayat suci Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Dewi Maulidia Mawadda Hadir, Bu. Fatih Yakin. Hadir, Bu. Siapa yang tidak hadir hari ini? Bersama-sama mendoakan teman yang tidak sempat hadir hari ini. Doa dimulai dengan membaca surah Al-Fatihah. Semoga pada pertemuan yang akan datang, teman yang hari ini tidak sempat hadir diberikan kemudahan oleh Allah supaya minggu depan dia bisa hadir bersama-sama kita untuk belajar. Satu orang siapa yang bisa mewakili temannya nak pimpin untuk menyanyikan lagu wajib nasional? Nah, Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. siapa yang masih ingat pertemuan yang lalu? Kita belajar tentang apa? Ya, ada berapa yang harus dikeluarkan pada saat kita menyalurkan anak kita? Berapa? 2,5 liter beras. 2,5 kilogram beras. Pada kesempatan hari ini kita akan belajar tentang zakat mal. Zakat mal dikeluarkan dalam bentuk apa? Harta. Dalam bentuk harta. Kapan waktu pelaksanaannya zakat mal? Jika cukup 1 tahun. 1 tahun. Tepuk semangat. Adapun kriteria pencapaian tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yaitu yang pertama menjelaskan pengertian zakat mal. Yang kedua, mengidentifikasi macam-macam zakat mal. Zakat mal ini penting untuk kita pelajari supaya kita bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Untuk lebih jelasnya tentang materi zakat mal, Ibu Guru akan memutarkan video tentang zakat mal. Oh ya, bagaimana kabar ayah? Ayah baik-baik saja. Kemarin sudah. Kami mana? Katanya banyak kambing. Kambingnya ada sekalian. Apa jumlah kambingnya sudah mencapai jumlah wajib di Jakarta? Sudah. Bulan lalu sekarang 2 ekor kambing bisa. Dizakatkan dari mana, Teh? Memangnya kambing ada zakatnya ya? Kalau kambing, zakat itu kan cuma kurban saja, yaitu zakat fitrah. Begini saja, zakat itu terbagi 2 macam. Pertama zakat jiwa atau yang kita kenal dengan zakat fitrah. Jiwa agama saat bulan Ramadan. Kedua, zakat mal atau zakat berupa harta. Zakat mal dibagi beberapa macam.
untuk diperjualbelikan dalam berbagai jenis pakaian, makanan, dan lain-lain. Saat hasil Dari video yang sudah kita saksikan tadi, apa yang bisa kita pahami? Tentang zakat harta. Bagus sekali, tentang zakat harta. Selain itu, apa lagi? Zakat hasil pertanian, Bu. Bagus sekali, zakat hasil pertanian. Yang bagaimana itu zakat hasil pertanian? Saya, Bu, padi, umbi-umbian, buah-buahan, sayur-sayuran. Selain hasil pertanian, apa lagi? Zakat hewan ternak. Zakat hewan ternak. Yang bagaimana? Yang mana itu hewan ternak? Sapi, domba, kerbau, kambing, ayam. Sapi, domba, kerbau, kambing, dan ayam. Tepuk tangan atas jawaban teman-teman. Selain yang sudah disebutkan temannya tadi, masih ada yang bisa memberikan jawabannya terkait video yang sudah kita lihat tadi. Apa namanya? Hasil perdagangan. Hasil perdagangan. Selain hasil perdagangan, apa lagi? Harta barang temuan. Harta barang temuan. Terus selanjutnya masih ada. Selain Emas harta, dan perak. bagus sekali, emas dan perak. Tepuk tangan dulu teman. Zakat mal adalah zakat harta yang dikeluarkan oleh seseorang sesuai dengan macam-macam zakat mal. Yang pertama, zakat hasil perdagangan. Hasil perkebunan. Zakat hasil peternakan. Pembelajaran yang akan kita lakukan dalam bentuk kelompok. Jadi pembagian kelompoknya berdasarkan yang sudah dibentuk sebelumnya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Ada LKPD yang harus kalian selesaikan secara berkelompok. Ibu guru akan bagikan amplop. Setiap kelompok akan mendapatkan amplop. Satu kelompok, satu amplop. Jadi di dalam amplop ini ada potongan-potongan kertas. Kemudian potongan-potongan kertas itu kita tempelkan pada kertas manila yang telah ibu guru sediakan. Kita akan memilih mana yang termasuk macam-macam zakat mal, kemudian tempelkan pada kertas manila ini sesuai dengan gambarnya, cocokkan dengan gambarnya ya. Setelah ditempelkan, setiap kelompok akan presentasikan hasilnya di depan. Kelompok berapa yang siap presentasikan hasil pekerjaannya? Ya, silakan kelompok 5. Saya akan mempresentasikan hasil dari kelompok saya. Macam-macam zakat mal, emas dan perak, harta hasil perdagangan, harta hasil pertanian, binatang ternak, barang temuan. Dari persentase kelompok 5, ada yang bisa menanggapi yang mau bertanya dari kelompok lain? Ada yang mau bertanya? Apa itu hasil pertanian? Ya, yang mana itu hasil pertanian katanya? Buah-buahan, umbi-umbian, dan sayur-sayuran.
buah-buahan, umbi-umbian, dan sayur-sayuran. Kita beri tepuk tangan untuk kelompok 5. Dari hasil persentase setiap kelompok, setelah Ibu Guru menilai, ada satu kelompok yang hasil pekerjaannya bagus, tersusun dengan rapi, kemudian urusannya juga bagus, yaitu jatuh kepada kelompok 5. Kita beri tepuk tangan untuk kelompok 5. Dari hasil pembelajaran kita tadi, siapa yang bisa menyimpulkan? Zakat mal adalah bagian dari harta kekayaan seseorang yang wajib dikeluarkan untuk golongan amalan tertentu dalam jangka waktu dan Masih ada LKPD yang harus kalian selesaikan. Ini Bu Guru akan bagikan. Dikerjakan secara mandiri ya. Sudah selesai? Kumpulkan. Setelah pembelajaran kita, bagaimana perasaan kita? Apa yang kita rasakan setelah belajar? Apa itu zakat mal? Setelah pembelajaran kita, insya Allah pada pertemuan yang akan datang, kita akan lanjutkan kembali dengan materi golongan penerima zakat. Sebelum kita mengakhiri pelajaran ini, Ibu Guru akan menyampaikan bahwa apa yang kita pelajari hari ini, tiba di rumah, kita ulang kembali, nah ya. Dibuka kembali buku pelajaran di sekolah, kemudian dipelajari lagi di rumah. Tiba di rumah, begitu masuk di pintu, jangan langsung masuk, tapi harus ucapkan salam terlebih dahulu, baru kita masuk ke dalam rumah. Untuk kelas, anak-anakku, demikianlah tadi pembelajaran kita. Dan Ibu Guru akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, sebelum kita mulai belajar, terlebih dahulu marilah kita bersama-sama berdoa. Mari kita bersama-sama membaca doa sebelum belajar. Marilah kita bersama-sama membaca bacaan Al-Quran, yaitu surah Al-Jumu'ah. Al-Fahid yang Muslim, Ahmad Akbar. Untuk teman yang tidak sempat hadir pada kesempatan hari ini, seperti biasanya, mari kita menundukkan kepala sejenak. Kita membaca surah Al-Fatihah dalam hati. Kita mendoakan teman tak ya. Doa dimulai.
Mudah-mudahan dengan didoakannya teman Kak, pada pertemuan yang akan datang bisa belajar kembali bersama-sama dengan kita ya. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Pada pertemuan yang lalu, ada yang masih ingat kita belajar tentang apa nak? Sakatmal. Tentang sakatmal, bagus sekali. Selain itu, apa nak? Macam-macam sakatmal. Bagus sekali, pintar, macam-macam sakatmal. Yang mana itu macam-macamnya sakatmal? Perdagangan, Hasil dagangan, kemudian perkebunan, emas dan perak, barang semua, binatang ternak, bagus sekali. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang golongan penerima zakat. Ada berapa golongan penerima zakat? Berapa nak? 8. Bagus sekali. 8. Apa itu fakir? Tidak memiliki kebutuhan pokoknya atau tidak memiliki kerja. Ya, bagus sekali. Orang yang tidak tercukupi kebutuhan pokoknya atau orang yang tidak memiliki pekerjaan. Kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran kita menguraikan ketentuan harta yang wajib disakatkan. Selanjutnya, menjelaskan golongan penerima zakat. Mari kita sama-sama menyaksikan video yang akan Ibu Guru putarkan ya. Sedang apa ya? Aku lihat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ambil, hadiah. Kalian bagi-bagi aja. Ngapain? Mau juga dong. Kalau begitu udah daftar ya. Begitu masalahnya. Terus apa masalahnya? Tidak ada pulpennya. Cepat juga dong. Loh, ada apa ini? Itu tidak benar, Dok. Orang yang berhak menerima zakat sudah ada ketentuannya dalam Al-Quran dan hadis Nabi. Orang yang berhak menerima zakat ada 8 golongan. Di antaranya orang-orang fakir, yaitu orang yang tidak memiliki harta dan tidak mempunyai pekerjaan yang dapat mencukupi kehidupan. Contohnya orang yang cacat. Orang miskin, yaitu orang yang memiliki harta tapi tidak mencukupi untuk keperluan hidup. Panitia atau petugas zakat yang diangkat oleh pihak yang berwenang untuk memungut dan menuntut. Mualaf, yaitu orang yang baru memeluk agama Islam, orang-orang yang menanggung hutang dan sulit membayarnya. Budak, orang yang menanggung yang memeluk agama Islam. Musafir yang kehabisan bekal. Dari video yang sudah kita saksikan tadi, apa yang bisa kita pahami? Nak? Iya, Nak, silakan. Tentang golongan penerima zakat. Ada lagi? Ada berapa golongan penerima zakat? Ada 8 golongan. Bagus sekali, pintar. Ada 8 golongan.
fakir, miskin, amil, dan mu'allaf. Selain itu, siapa-siapa lagi? Iya nak? Iya. Rikat dari Rikat, Sabilillah, Ibnu Sabil, itu semua Garim, itu semua adalah 8 golongan penerima zakat. Garim, ada yang bisa menjelaskan apa itu garim? Iya, silakan. Orang yang mempunyai banyak utang, bagus sekali. Mu'allaf, apa itu mu'allaf? Orang yang baru masuk agama Islam. Tepuk tangan dulu untuk semua jawabannya. Selain itu, ada lagi yang bisa menjelaskan, menyebutkan dan menjelaskan? Oh, mau bertanya nak? Ya silakan. Kenapa orang kaya tidak termasuk dalam penerima zakat? Karena orang kaya itu kan kita kenal dengan orang yang memiliki harta yang banyak ya. Nah, orang kaya inilah yang memiliki kewajiban untuk memberikan zakat atau mengeluarkan zakat kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Nah, yang mana kedelapan golongan itu yang disebutkan tadi? Yang pertama adalah mu'allaf, fakir, miskin, sabilillah, gharib, riqab. Ibu guru akan memberikan penguatan tentang golongan penerima zakat. Jadi ada 8 golongan penerima zakat. Yang pertama adalah fakir. Apa itu fakir? Yang tidak tercukupi kebutuhan pokoknya atau tidak memiliki pekerjaan. Yang kedua miskin. Siapa itu miskin? Orang yang memiliki harta tetapi tidak mencukupi untuk kebutuhan sehari-hari untuk dirinya dan keluarga. Pembelajaran kita hari ini akan dilakukan secara berkelompok. Jadi ibu guru akan bagi kelompoknya, kelompok 1, kelompok 2, 3, kelompok 4, dan kelompok 5. Ini ada LKPD yang harus anak-anakku selesaikan secara berkelompok. Jadi diskusikan dengan teman kelompok tahu. Di dalam amplop ini ada 8 golongan penerima zakat dan tugas kita diskusikan dengan kelompok tahu. Cari potongan kertas yang mana di situ artinya. Karena masing-masing golongan penerima zakat 8 itu ada artinya. Kemudian kita yang cari potongan-potongan kertasnya yang mana itu yang pasangannya lalu pasangkan ya. Fokus. Sudah selesai? Siapa yang bisa mempresentasikan pekerjaannya di depan? Angkat tangan.
Rafi, ada yang mau bertanya? Ya, silakan. Apa itu mualaf? Orang yang baru masuk agama Islam. Orang yang baru masuk agama Islam. Bagus sekali, kita beri tepuk tangan untuk perwakilan semua kelompok. Boleh kumpul pekerjaan. Setelah Ibu Guru memperhatikan dan menilai hasil kerja kelompoknya, semua sudah menampilkan kerja yang bagus, kekompakan dalam kelompoknya juga sudah bagus. Setelah Ibu Guru menilai, ada 5 kelompok yang sudah mengumpulkan, dan ini ada 1 kelompok yang pekerjaannya rapi, kemudian kerjasamanya dengan kelompoknya terjalin dengan baik, ketenangannya dalam mengerjakan, kemudian pekerjaannya tersusun dengan baik. Itu kelompok 5. Kita beri tepuk tangan untuk kelompok 5. Dari pembelajaran kita tadi, ada yang bisa menyimpulkan, Nak? Ya, silakan. Penerima zakat ada 8 golongan. Di antaranya fakir, miskin, miskin, mualaf, rikab, dari sabila, dan sabil. Jadi Bu Guru berikan penguatan. Kesimpulannya, dalam pembelajaran kita kali ini tentang materi golongan penerima zakat, golongan penerima zakat itu sudah ada dalam Al-Quran, yaitu surah At-Taubah ayat 60. Ini adalah LKPD yang harus anak-anakku kerjakan. Jadi ini dikerjakan secara individu ya. Bagaimana? Sudah selesai? Bagaimana perasaan kita setelah belajar? Seru! Nah, sudah bisa mengetahui berapa golongan penerima zakat? Pada pertemuan yang akan datang, insya Allah kita akan belajar tentang infak dan sedekah. Ada beberapa hal yang ingin Ibu Guru sampaikan. Yang pertama, harus rajin belajar di rumah. Pelajaran yang telah dipelajari di sekolah harus diulang kembali. Kemudian, yang kedua, harus selalu menjaga